Siapkan air. Malam ini insya Allah kita akan melakukan zikir untuk melembutkan hati. Mobil khusus hati kita sendiri. Umumnya untuk keluarga boleh. Misalkan untuk suami, untuk istri, untuk anak, orang tua, mertua, boleh. Yang penting ruang lingkupnya keluarga, bukan orang lain ya. Keluarga. Supaya hatinya lembut. Kalau perempuan dijadikan menjadi perempuan yang solehah, kalau laki-laki dijadikan laki-laki yang soleh. Begitu, lembut hatinya, jadi baik. Menjadi orang yang baik. Sambil dibantu di tap-tap layarnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir silakan dibantu di tap-tap layarnya dulu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu di tap-tap layarnya. Sebelum kita melakukan zikir berjamaah, zikir malam ini insya Allah kita zikir untuk melembutkan hati dengan menggunakan Hizbu Iqbal. Untuk melembutkan hati. Kalau saya melembutkan hati saya sendiri aja bun. Tidak difokuskan ke yang lain. Karena melembutkan hati itu penting. Ketika seseorang hatinya lembut, dia itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, kemudian gampang memaafkan, tidak ada dendam, kemudian tidak ada emosi. Artinya tenang. Segala hal yang dihadapinya dia santai saja. Tidak langsung drop, tidak langsung emosi, tidak langsung kolab. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan hati yang mutmainnah atau hati yang tenang. Terima kasih Bang Asep Pakis. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dibantu di tap-tap layarnya dulu ya. Tap-tap layarnya dulu. Tap-tap layarnya dulu. Tap-tap layar dulu. Sok. Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lakukan zikir berjamaah? Monggo silakan. Kalau tak ada kita lanjutkan biar tidak kemalaman ya. Nah, yang penting kita zikir. Yang penting malam ini kita zikir berjamaah. Kita mulai. Nuju mendak kesulitan kedah kumaha. Kesulitan dalam hal apa? Silakan diketik. Kesulitan apa? Silahkan diketik. Karena setiap manusia pasti ada kesulitannya bun. Cuman kan kita nggak tahu masalahnya di mana. Nah, ya kan? Nanti saya jelaskan yang ini ternyata masalahnya yang ini lagi, ya kan? Nah, kesulitan apa? Kesulitan uang. Kesulitan uang. Ekonomi. Apa kesulitan apa? Biasanya mau apa jauh jeung duit gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang tadi komen lagi masa sulit, silakan diketik. Kalau mau mendapatkan mood booster atau misalkan yang masukan atau misalkan nasihat, saya harus tahu kesulitannya, kesulitan di mana, dalam hal apa, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang memberikan salam dikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu waridwanu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, ada dalam keberkahan, ada dalam kasih sayang Allah, ada dalam penjagaan Allah, dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap layarnya tembusin 100 dulu ya. Tap-tap layarnya tembusin 100 dulu. Umi aku jualan, tapi kok agak sepi. Mohon doanya bun. Laut pun tak selalu pasang. Ada saatnya laut itu surut. Kita kalau dagang, semua orang dagang lari semuanya. Tuh gak ada yang miskin kayak semua. Ya. Jadi ada kalanya pasang, ada kalanya surut, ada kalanya laris manis, ada kalanya sepi. Tapi ketika masa sepi ini jadikan waktu yang banyak lengang. Waktu banyak yang lengang, artinya tuh banyak waktu yang kosong, lakukan untuk menambah-nambah amalan ibadah kepada Allah.
Misalkannya jualan, kemudian yang tadinya sibuk dari mulai subuh ya kan karena banyak pembeli ya kan, sehingga tidak bisa melakukan sholat duha. Kemudian sekarang rada sepi, Bu ya silakan sholat duha. Bisa jadi sengaja Allah sepikan usahanya supaya bisa lebih dekat lagi dengan Allah, seperti itu. Terima kasih Bunda Kocaryanti, terima kasih Bunda Endut, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap layarnya dulu ya, tap-tap layarnya dulu. Dikir apa biar suami sayang sama kita? Dikir apa supaya suami sama kita? Sayang sama kita. Ini Hizbul Iqbal sekarang dilembutkan, disebutkan aja namanya. Nanti kita dikir dulu. Dikir dulu, nanti baca doanya, nanti saya kasih tanda-tanda kapan disebutkan orang yang mau dilembutkan hati. Dengerin ya. Untuk yang hadir di sini semua, kalau dimisalkannya Bunda punya suami, suaminya kasar, suaminya tidak boleh kalau misalkan melakukan kesalahan tidak boleh kita ngomong. Artinya kita memberikan masukan itu nggak diterima. Emosi, orangnya marahan, kemudian pelit, suka ngebentak. Itu Bunda jangan berdoa supaya dia itu nurut sama kita. Salah, keliru, bukan yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memiliki suami yang dia keras, kemudian dia makarap dewek ya, sesuka hati, misalkan itu ya. Sesuka hati, misalkan dia jarang pulang atau misalkan dia egois, cukup kita doakan mudah-mudahan suami kita soleh. Jadi doanya soleh aja, gak usah gimana caranya si suami itu nurut sama kita. Jangan Bun, gak enak. Kenapa? Suami itu kan dia pemimpin. Jadi kalau misalkannya dia disuruh nurut sama istrinya, itu nanti bundanya kayak ngerasa bukan punya suami, nantinya ngerasanya kayak punya anak. Gak enak. Jadi biarkan dia sebagai laki-laki yang dia memiliki kewibawaan. Seumpama harimau itu biarkan dia bertaring. Jangan taringnya dicopotin, ya kan? Jadi cukup didoakan supaya suaminya soleh. Kalau suami sudah soleh Bun, dia akan bertanggung jawab. Dia kalau misalkan ditegur ketika dia salah, dia pun akan nerima. Kemudian kalau misalkannya ada permintaan, misalkannya ada permintaan dari istrinya, dia akan mendengarkan. Begitu, soleh. Jadi jangan didoakan gimana caranya supaya dia nurut, supaya dia itu kayak manut gitu. Jangan. Nggak bagus ke depannya juga. Nanti rumah tangga yang kalau kita punya suami kemudian kayak hidup kayak ditelunjuk istri gitu, nggak bagus. Iya, jadi cukup kita doakan supaya suami kita soleh. Kalau soleh itu Bun, kalau sebenar-benarnya soleh, dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan. Artinya kalau dimisalkannya dia tahu bahwa di depan ini suatu larangan, kalau dia soleh maka dia tidak akan melakukan. Seperti misalkannya ada perempuan yang dia tadinya mau selingkuh karena dia soleh, nggak jadi, kayak gitu ya. Jadi jangan menginginkan suami supaya nurut, tapi berdoalah supaya suami soleh. Kalau cuma nurut doang nggak enak Bun. Itu sama aja kayak menundukkan suami. Buat apa suami itu? Untuk melindungi kita Bun. Biarkan dia menjadi sosok laki-laki yang gagah, yang nanti akan bertanggung jawab, yang akan melindungi, yang akan mengayomi. Gimana dia timbul jiwa tanggung jawabnya kalau ditundukkan oleh istrinya? Jadi gimana tergantung istrinya, nggak bagus. Jangan begitu. Jangan berdoa kepada Allah atau mengamalkan sesuatu supaya si suaminya itu manut. Gak bagus Bun. Kalau supaya manut itu jangan posisi suami, tapi anak gitu. Itu ya. Enaknya kalau punya istri soleh, punya istri banyak. Boleh. Di agama memang tidak dilarang. Boleh.
Laki-laki boleh memiliki istri 2, 3, 4. Kalau adil. Kalau tidak adil, cukup 1 saja. Jangan berpikir bahwa orang yang punya istri 2, 3, 4 kemudian dia tidak berbuat adil, kemudian tidak dosa. Dosa. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari 1, kemudian dia tidak adil dalam membagi kasih sayang, dalam membagi nafkah, baik nafkah lahir ataupun batin, tunggu aja nanti di jurang neraka. Dosa sama dengan zalim, mendolimi. Dan menurut saya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu berbuat adil. Itu nggak ada. Kenapa? Adil di sini bukan berarti bentuk materi. Kalau materi mungkin bisa adil. Seperti misalkannya yang tua punya istri yang tua punya anak 2. Kebutuhan sebulannya misalkan 10 juta karena anaknya 2. Kemudian si istri yang muda belum punya anak, sebulannya 5 juta. Itu termasuk adil. Dikarenakan kebutuhannya kan berbeda ya kan. Bukan yang itu. Tetapi dalam memberikan kasih sayang. Sementara cinta dan kasih sayang itu di luar batas kemampuan kita untuk mengaturnya. Kita nggak bisa. Kayak misalkan aku harus menyayangi dia 50%. Aku harus menyayangi dia 50%. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kolbu itu dalam kuasa Allah. Gak ada satupun manusia yang bisa berbuat adil untuk urusan hati, itu gak ada. Jangankan seorang suami terhadap istri-istrinya, orang tua saja, orang tua itu dalam membagi cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya kadang beda, gak sama. Ada orang tua yang mungkin lebih mencintai atau menyayangi, memperhatikan anak yang tua. Ada juga anak yang si bungsu, anak yang paling kecil ya kan. Itu kadang-kadang orang tua yang seayah seibu, anaknya anak kandung, itu orang tua pun tak mampu memberikan kasih sayang yang rata atau sama yang adil, gak mampu. Apalagi yang notabene ini adalah sosok suami yang dia itu tidak memiliki ikatan darah. Jadi kalau dimisalkannya aku siap adil di sebelah mana? Kalau adil dalam materi mungkin bisa ya, karena kan ada hitungan matematika. Tetapi kalau untuk urusan hati susah, nggak bisa. Mau bisa mual. Contoh, misalkan ada seorang laki-laki, dia awalnya punya istri 1, kemudian dia nikah punya istri yang kedua. Itu biasanya istri yang muda waktunya lebih banyak. Jadi biasanya dia itu kebanyakan di istri muda. Apakah itu termasuk adil? Tidak adil. Kemudian dalam memberikan kasih sayang atau perhatian, biasanya kalau yang muda itu dia yang muda aja, yang tua nggak ditoel-toel, itu pun dosa. Jadi jangan dianggap sepele ya. Jadi kalau menurut saya itu hanyalah sosok seseorang yang dia ingin melancarkan hawa nafsunya dengan memakai topeng agama. Dia ngomongnya masalah agama, tapi sesungguhnya bukan. Dia itu sesungguhnya hanya ingin melancarkan syahwatnya doang dengan berkedok alasan agama. Nah, ini pun untuk para bunda yang hadir di sini, bunda juga harus cerdas. Apalagi wanita-wanita yang sering masuk room di saya di sini, pokoknya jadi wanita yang cerdas. Tidak ada satupun laki-laki di dunia ini yang mampu berbuat adil, membagi kasih sayang, membagi perhatian kepada istri-istrinya. Gak ada. Tidak ada. Sekali lagi saya bilang enggak ada. Mesti ada selisih perbedaan. Entah itu lebih sayang ke yang muda, entah itu lebih sayang ke yang tua dikarenakan dia misalkan sakit, atau lebih sayang kepada anak-anak. Enggak bisa adil. Enggak akan bisa adil. Lah kan tadi saya kan udah kasih tahu, jangankan suami terhadap istri-istrinya. Orang tua darah daging itu
tidak bisa memberikan kasih sayang sama kepada anak-anaknya. Mesti ada salah satu anak yang lebih dia perhatikan, yang lebih dia sayangi. Dan kadang-kadang ada juga anak yang kayak bukan ditelantarkan ya, kayak kurang perhatian, kurang diperhatikan. Kalau misalkan yang ditanya kenapa bisa melakukan seperti itu, dia pun tidak bisa menjawab. Saya nggak tahu. Ditanya, kenapa kamu lebih menyayangi anak yang paling kecil? Kenapa yang gede tidak disayangi? Kenapa lebih memperhatikan anak yang kedua umpama? Kenapa anak yang pertama kurang diperhatikan? Itu kalau ditanya seperti itu, Bun, itu mereka tidak punya jawaban. Buku gitu nyaho, cenah. Itu jawabannya. Gitu jawabannya. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Karena urusan kolbu itu, Bun, Allah yang menggenggam. Dikasih rasa sayang, dikasih rasa cinta, dikasih rasa benci, itu memang Allah yang mengatur. Seperti itu ya. Sip. Bun, absen dulu ya, absen 40 orang. Absen dulu ya, absen dulu 40 orang. 40 orang. Umi sering mimpi ibu yang sudah meninggal. Berarti ibunya merindukan doa. Ketika seorang anak sering didatangi dalam mimpinya oleh keluarganya yang sudah almarhum atau almarhumah, itu sebenarnya meminta doa. Jadi kalau udah dimimpiin, misalkannya baru bangun pagi, cepat-cepat mandi, kemudian punya wudhu, kemudian ziarah. Gampang kok, nggak usah juga kita misalkan, aduh ini kan mau kerja, kayaknya nggak keburu kalau harus ke makam dulu, misalkan gitu. Di rumah saja ziarah. Pertama, hadorat dulu kepada Kanjeng Nabi, khususan ila hadarati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kemudian yang kedua kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, khususan ila hadarati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Al-Fatihah. Kemudian disebutkan kepada siapa nih? Ibu, misalkan khususan dilaruhi, siapa nama ibunya? Sebutkan, kemudian Al-Fatihah. Setelah itu langsung aja ngomong, ya Allah, aku akan baca surat Yasin, pahalanya untuk ibuku, namanya ini dan ini, nyampe. Atau misalkannya pas lagi mimpi, pas tepat jam 2 malam, ya kan, sampai kebangun mimpinya. Mimpi misalkan orang tua yang sudah almarhum atau almarhumah datang dalam mimpi, cepat aja mengambil wudhu. Mau mandi dulu boleh, mau cuman wudhu juga boleh, nggak apa-apa. Langsung ziarah, Bun. Kalau misalkannya perempuan kan biasanya menstruasi, kemudian dia mimpi didatangin oleh ibunya atau oleh bapaknya. Dianya dalam posisi menstruasi, otomatis kan tidak bisa ngaji atau baca sholawat, gampang. Atau nanti besok paginya bersedekah atas nama ibu atau bapak yang datang lewat mimpi. Misalkannya dimimpin sama ibunya semalam, ya kan? Kemudian dianya lagi posisi misalkan dia menstruasi, sebentar ya. Lagi posisi menstruasi, otomatis kan tidak bisa ziarah, ya kan? Tidak bisa ngaji, ya kan? Bisa dengan cara apa? Sholawat. Niatkan aja, ya Allah, aku mau baca sholawat. Umi absen, absen belum selesai, absennya mawar, belum selesai. Kalau dimisalkannya lagi menstruasi, baca sholawat aja, misalkan 1000 kali, ya Allah, aku mau baca sholawat, pahalanya untuk ibuku namanya ini, bin ini, selesai. Atau besok paginya Bunda sedekah atas nama ibu. Misalkannya ibunya datang lewat mimpi, bersedekah apa aja, Bun. Sedekah itu bisa kok, nggak mesti gede, ya kan? Bunda masak pagi-pagi, kemudian bawa nasi sepiring, kasih ke fakir miskin. Atau misalkannya kasih kemana, dibungkus ya, dibikin kotak apa, dibungkus pakai kayak nasi rames gitu, jalan ke depan, cari tuh fakir miskin, bilang ini sedekah, pahalanya untuk ibu saya, sampai. Jadi mereka yang datang itu, Bun, sebenarnya korinnya yang datang ngasih tahu bahwa keluargamu membutuhkan doa. Orang yang meninggal itu tidak butuh air mata.
Kalau kita sayang kepada keluarga kita, misalkannya orang tua yang meninggal, kita sayang sama orang tua, jangan dinangisin. Mereka tidak butuh air mata kita. Mereka itu butuh doa. Bisa kita ziarah, bisa kita dengan ngaji, bisa kita dengan sholawat, bisa kita dengan sedekah. Sedekah di atas namakan. Misalkan ibu namanya Sarwiti, bilang, ini sedekah, pahalanya untuk ibu saya almarhum Sarwiti. Gitu, sampai. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit, harus peka ya. Seperti itu. Maksudnya kalau udah dikasih tanda seperti itu harus peka. Bun, absennya 6 orang lagi. Absennya 6 orang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dikir ya. Insya Allah dikir malam ini kita Hizbul Iqbal untuk melembutkan hati. Kalau saya sendiri ditujukan untuk hati saya sendiri, supaya hati saya lembut ya kan. Karena kalau hati lembut itu bawaannya tenang. Hati lembut itu tidak ada dendam. Hati lembut itu tidak mudah marah. Hati lembut itu tidak mudah emosi. Hati lembut itu mudah memaafkan. Hati lembut, lembut. Mau diapain juga dia mesti senyum aja. Berarti hatinya lembut, baik. Jadi orang yang baik ya. Kalau misalkan yang bunda mau disebutkan nama suami boleh, atau nama anak juga boleh, atau dimisalkan keluarga juga boleh. Silakan ambil salah satu. Kalau saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Sambil dibantu di tap-tap layarnya dulu sama absennya. Tap-tap layarnya tembusin 100 dulu, baru kita mulai. Tap-tap layarnya tembusin 100 dulu, baru kita mulai. Plus absennya belum selesai mawar. Absen belum selesai mawar. 6 orang lagi. Absen dulu mawar. Siapin air ya. Absen mawar. Sambil siapin air. Terima kasih Bunda Ning, terima kasih Umi Ai. Udah ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran, terima kasih sudah capai. Kita mulai ya. Tap-tap layarnya dulu. Tap-tap layarnya dulu. Tap-tap layarnya dulu. Nanti bukan disebutkan sekarang, Bun. Kan Bunda dikirnya juga belum. Ingat, harus ngikut dari awal. Jangan cuma melohok aja. Pikirannya kemana-mana. Tiba-tiba pas saya ngomong sebutkan nama yang ikutan nyebut nggak masuk. Silakan sebutkan hati yang mau dilembutkan, sebutkan dia semangat. Tapi dari awal dikirnya nggak ngikut, nggak bakalan masuk. Harus ngikut dari awal dirinya. Nggak bisa ujuk-ujuk disebutkan be. Itu ilu dikir masa wae bohong ya. Dikirnya ikut, harus ikut. Nanti sama saya dikasih tahu kapan disebutkan nama sebuah nama yang mau dilembutkan hatinya. Kalau misalkan melembutkan diri kita sendiri, sebutkan nama kita. Seperti itu ya. Buat keluarga boleh. Emang ini khusus untuk keluarga, tidak boleh dipakai untuk orang lain. Boleh dipakai supaya melembutkan hati suami, melembutkan hati orang tua, melembutkan hati sendiri, melembutkan hati anak, melembutkan hati saudara, melembutkan hati. Pokoknya ruang lingkupnya adalah keluarga. Ruang lingkupnya adalah keluarga, baik keluarga kita ataupun keluarga dari pasangan kita. Seperti itu ya. Kita mulai. Mana tap-tap belum 100 dulu tap-tap layarnya. 100 dulu silahkan. 100 dulu tap layar. Kita awali dari latif. Ya latif itu artinya lembut. Itu adalah nama salah satu nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Kalau disebutin nama cuma satu orang. Pilih aja, cuma satu orang. Kalau mau disebutkan nama sendiri-sendiri. Kalau disebut nama suami-suami. Kalau disebutkan nama orang tua. Kalau misalkan sebutan nama anak ya anak. Satu orang. Makanya dipikir-pikir siapa yang mau dilembutkan, siapa yang mau disebutkan namanya. Begitu ya. Satu orang disebutkan. Masing-masing satu orang. Kalau saya untuk diri saya sendiri. Ya, siap? Sudah naruh air? Sudah? Naruh airnya sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Naruh air. Air ini adalah media yang paling mudah untuk dimasukin doa. Media yang paling mudah untuk menyambungkan doa itu, satu air, kedua madu, yang ketiga itu buah tin.
Buah tin itu teman-temannya habatus sauda ke situ. Nah, kurma ke sana teman-temannya ya dan teman-temannya gitu. Buah tin, kurma, habatus sauda, itulah ruang lingkupnya. Itu kalau air itu kan cairan ya. Air itu air, ya kan? Mau air biasa atau air zam-zam sama aja itu air. Tapi memang air zam-zam lebih mulia dibanding air biasa, ya kan? Kemudian madu itu bagus. Menghantar doa itu bagus, madu. Madu itu dihasilkan dari lebah, ya kan? Dari lebah, rasanya manis. Ini, saya juga punya madu, ya kan? Madu ada 4 jenis. Kita mulai ya, kita mulai. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati ruhil qutb rabbani sultanil awliya sayyidi Syekh Ali bin Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirruhul aziz radhiyallahu an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati man ajazani wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baiti wa zawjati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu 'alaika ya Rasulullah. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Assalatu wassalamu alaika ya bati ya Rasulullah. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah,
ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Assalatu wassalamu alaika ya bati ya Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca salawat semuanya. Saya mau baca doanya. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم لا تكلنا إلى نفسنا فيه فيما ملكتنا لما أنت واعلم ما ملكتنا لما أنت أعلم به منا وامددنا برقيقة من رقائق اسمك الحفيظ الذي حفظ به نظام الموجودات واكسنا بدرع من كفايتك وقلدنا بسيف نصرك وحمايتك وتوجنا بتعزك ومهابتك وكرمك وردنا برداء منك وركبنا مركب النجاة في المحيا وبعد الممات بحق فجش تأخذ أمددنا برقيقة من رقائق اسمك القهار تدفع بها أن من أرادنا بسوء من جميع المؤذيات وتولنا بولايات العز يخضع لنا بها كل جبار عنيد وشيطان مريد. يا الله يا عزيز يا جبار يا الله يا عزيز يا جبار يا الله يا عزيز يا جبار اللهم ألق علينا من زينتك ومن محبتك وكرامتك ومن خضرة ربوبيتك ما تبقر به العقول وتذل به النفوس وتطول الرقاب وتنقل الأبصار وتبدد دونه الأفكار ويصغر له كل متكبر جبار ويصغر له كل ملك قهار. يا الله يا مالك يا عزيز يا جبار يا الله يا مالك يا عزيز يا جبار يا الله يا مالك يا عزيز يا جبار يا الله يا واحد يا أحد يا قهار يا الله يا واحد يا أحد يا قهار يا الله يا واحد يا أحد يا قهار. Allahumma sahir lana. Sebutkan nama yang mau dilembutkan hatinya. كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام ولين لنا قلوبهم
كما لينت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفك كيف شئت يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله واستجلبت محبتهم بسيدنا ومولانا محمد رسول الله عليه السلام فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Alhamdulillah. Tadi yang dibaca itu namanya Hizbul Iqbal. Salah satu kaifiatnya adalah untuk melembutkan hati sekeras apapun hatinya. Pakai ini insya Allah lembut sebagaimana besi yang apa sih namanya? Yang dilembutkan oleh Nabi siapa? Tadi doanya dibaca. Nabi siapa? Daud. Mana sih? Gimana sih? Sekeras apapun hatinya, meskipun sekeras besi, itu nanti insya Allah akan lembut sebagaimana Nabi Daud alaihissalam itu melembutkan besi. Sekeras apapun itu sifat dan karakternya, sifatnya keras kepala, karakternya luar biasa. Hese makarep dewek, keras hatinya, keras kepalanya. Itu mudah Bun. Sebagaimana Allah izinkan Nabi Musa alaihissalam menaklukkan lautan dengan memukulkan tongkatnya, terbelah lautan. Itu Bun. Ya muqallibal qulub, bolak-balik hati, dan hanya Allah yang mampu. Ya muqallibal qulub, Allah itu sang ya muqallibal qulub, yang mampu membolak-balikan hati. Gitu Bunda. Belum ditiup encatnya. Ayo doana. Tiupannya ini malam ini adalah untuk menghilangkan kebingungan. Siapa sih yang bingung? Sebenarnya namanya nggak usah ditulis Bun, disebutkan aja masing-masing. Nggak usah diketik, nggak usah. Toh saya juga kan nggak tahu Bun. Disebutkan di hati aja, kan Allah tahu. Jadi nggak usah diketik. Kalau diketik nanti ketahuan sama yang lain. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nama. Allahumma innal ilma 'indaka wa mahjubun anna wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsina fakun antal mukhtar lana wahmilna fi ajmalil umuri 'indak wa ahmadiha 'aqibatan fid
والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Minum. Bismillah. Sahadat dulu bismillah, baru baca sholawat diminum. Ulah sang minum-minumna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cucu nggak apa-apa atau nggak apa-apa bun, kan ini mah doa untuk melembutkan hati. Jadi nanti cucunya supaya hatinya lembut, supaya nurut, supaya soleh, solehah, gitu kan doa, bukan jampi. Buat suami boleh, sekeluarga mau minum boleh, bun boleh. Ini mah bukan kezoliman bun, bukan. Supaya kita semua itu soleh solehah, supaya hatinya baik, supaya tidak berbuat kejahatan, supaya kita itu baik ke semuanya. Boleh, nggak apa-apa, kan bukan guna-guna ini mah doa bun. Gitu ya bun. Bunda, nih ada Bunda Bibi nggak di sini? Terima kasih Bunda Mimi, jazakallahu khairan kasiran. Alhamdulillah cowok ABG Umi sok diminum kentanana. Tetap baca sholawat, mun manehna bising curigaeun baca sholawatnya Bunda aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi Muhammad diminumkan. Enggak apa-apa bun, tiup sama Bunda, enggak apa-apa diminumkan ke anak. Bukan guna-guna kok. Diminum sama sekeluarga juga boleh. Boleh, enggak apa-apa. Bun, siapa yang mau skin prep? Tiap hari dikiran berapa kali Umi? Dikir saya pagi dan malam. Biasanya saya tidur malam ya kan. Cuman ini mas saya pengen live aja. Aduh, udah di sana ya. Bun, aduh lupa saya. Saya lari dulu sebentar ya. Bun. Skin prep ini untuk sebelum make up. Supaya make upnya itu tidak longsor, tidak retak-retak, supaya menyatu ke kulit. Skin prep dari Ultima 100.000 dapat 2. Sebentar, saya lari dulu ngambil botol. Aduh, bentar. Bun, parfum buka aura ada lagi. Bunda tahu tidak? Kemarin aku jual parfum buka aura ini kan bikinan aku sendiri ya kan ya. Ini punya bikinan sendiri, bikinan tangan saya sendiri ya kan. Didoain sendiri ya kan. Jadi saya beli botolnya, beli parfumnya, kemudian saya racik sendiri ya kan. Nah nanti dulu ge. Parfum yang kemarin saya jual kan ukurannya segede gini kan? Iya, nomor saya itu ya. Untuk produk. Nah, yang segede gini kan, bun sekarang botol segede gini udah nggak ada bun, udah nggak produksi. Terus ada yang gede ukurannya, jadi sekarang saya jualan yang gede. Nih, jeng, ini lebih gede bun. Sebentar. Jadi sekarang gede bun. Nah, sebentar ya, nanti saya jelaskan. Nih, ya kan? Kan takut nggak pak? Nih, warna-warnanya cantik ya. Nanti saya jelaskan. Siapa namanya? Jema. Bentar.
Ini ada warna gold, ada warna silver, ada warna gold, ada warna hitam, ada warna coklat. Yang ini bun gede bun. Nih, saya ambil satu ya yang hitam ya. Kemarin itu kan kecil ukurannya. Sekarang gede. Kemarin kan segede gini. Beda kan? Nih. Lebih gede ini. Ini yang kemarin saya jual ya kan. Sekarang lebih gede. Wanginya sama. Kan saya bikin sendiri. Nah, oke, saya jelaskan ya. Gak apa-apa. Kan takutnya nanti, apa sih itu? Parfum buka aura itu apa ya? Nah, takutnya kan tidak tahu. Nah, kenapa disebutkan dengan parfum buka aura? Dikarenakan saya masukkan doa sholawat qomarul wujud. Apa itu sholawat qomarul wujud? Sholawat qomarul wujud itu, komar itu, komarul, dari kata komar, artinya bulan. Bulan, bulan. Wujud itu yang nyata. Jadi orang yang memiliki sholawat qomarul wujud, dia kalau perempuan akan cantik seperti bulan purnama, kalau laki-laki dia ganteng seperti Nabi Yusuf. Nah, sholawat qomarul wujud, doanya itu sholawat qomarul wujud. Makanya saya kasih nama ini adalah parfum untuk buka aura. Tidak boleh pakai maksiat. Kalau pakai maksiat nanti keberkahan doanya hilang. Nah, seperti itu ya. Dan yang sudah ijazah sholat qomarul wujud, kalau misalkan yang mau pakai lagi silakan dibaca. Yang seperti apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadhil yawmi wa fi kulli yawmi wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra akhirat fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat qomarul wujud. Salawatnya kepada Kanjeng Nabi. Jadi orang yang mendawamkan atau yang memiliki amalan salawat qomarul wujud ini bun, itu dia akan memancarkan cahaya seperti bulan purnama, bukan hanya sekedar di dunia, tapi kelak nanti sampai di akhirat. Sehingga Kanjeng Nabi itu hafal sama kita. Nah, itu ya. Itu doa yang pertama. Yang kedua, tapi ini ada sisi lainnya, saya cuma ngasih tahu doang bagi yang belum tahu. Yang kedua, saya masukkan doa Hizbul Mubarak. Apa itu Hizbul Mubarak? Hizbul Mubarak itu adalah salah satu amalan supaya kehidupan kita itu penuh dengan keberkahan. Jadi lamun misalkan orang usaha untuk naletik cukup, untuk nagede bisa nabung kayak gitu. Rumah tangga na berkah, usaha na berkah, dipermudah berkah, jadi barokah. Umurna barokah, barokah itu berkah. Umurnya berkah, kemudian rumah tangganya berkah, kemudian usahanya berkah. Salah satu doanya dia terdapat dalam surat At-Taubah, Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Saya cuma bacakan sebengkal ayatnya ya, karena amalannya panjang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Oh, ayat ini buat apa? Salah satu kaifiat yang untuk menghilangkan sihir. Makanya berkah, usahana berkah, lamun aya nu dolim nyingkir, lamun aya orang nu jahat nyingkir, lamun orang ada yang mau memanfaatkan nyingkir. Ku kehebatanna doa ieu tina naon? Di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Amalannya di mana? Namanya Hizbul Mubarak. Itu di puasaan, ente sekudur, ente sakonyong-konyong dibaca doang, ente. Hizbul Mubarak puasana mutih 3 poe 3 hari. Sholawat qomarul wujud puasanya 1 minggu. Nah, satu lagi doanya Asmaul Husna. Buat apa itu Asmaul Husna? Asmaul itu meminta cahaya warna-warni dari para wali. Gitu. Mau dibacain doanya? Boleh.
Maksudnya kan kalau orang awam itu kan bingung ya kan, apa itu ya kan, ya, kan kudu dijelaskan, ngerti gitu ya kan. Itu kan, saya ikhtiar biar setiap kerjaan saya janda umi. Nah, air mawar cuma ada hiji, cuma ada satu lagi air mawar, pakai rukyah ya. Ini kunci rizki, bentukannya kayak gini. Ini minyak jafar cuma ada satu. Nih, ini bukan saya yang bikin, ini titipan dari guru saya. Ini kain, nanti direndam sampai luntur tulisannya, ini minyak jafaron tulisan.